Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi zawin nufusiz zakiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah kuliah duha rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari bersama kita mengkaji tentang peran keluarga kita sebagai lembaga pendidikan bagi diri kita dan bagi anggota keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ada 4 kata kunci Bapak Ibu sekalian dari ayat tersebut. Yang pertama, kata kerjaku, yang artinya hendaklah engkau sekalian menjaga. Kata kunci kedua yaitu anfusakum, yakni yang harus dijaga adalah diri kamu sekalian, diri kita semua. Kata kunci yang ketiga adalah wa ahlikum, yang harus dijaga adalah anggota keluarga kamu sekalian, yakni anggota keluarga kita semua. Dan kata kunci keempat, semuanya harus dijaga, diupayakan oleh kita terjaga dari terjerembab kepada api neraka. Ayat tersebut menyerukan bahwa kita semua adalah penanggung jawab pendidikan dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita tetap dalam kekuatan iman yang lurus, dalam istiqomah beribadah, menjalankan keislaman yang utuh, membingkai diri kita dengan keihsanan sehingga kita semua berakhlakul karimah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita semua merasakan bahwa kita menghadapi tantangan yang amat sangat besar dalam pendidikan keluarga kita. Hal ini berkenaan dengan derasnya arus globalisasi, pesat dan cepatnya teknologi informasi dan komunikasi yang terkadang sangat sulit difilter. Tempo lalu kita sebagai orang tua mudah mengendalikan, memilih dan memilah nilai-nilai apa yang akan kita ajarkan, akan kita biasakan, akan kita didikan pada anak-anak kita dan keluarga kita. Tetapi hari ini kita amat sangat banyak keterbatasan. Derasnya arus informasi dan komunikasi membuat anak-anak kita butuh filter yang amat sangat kuat oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, keluarga hari ini butuh model pendidikan yang digunakan untuk menyusun kembali pola pendidikan di keluarganya dalam rangka menghadapi tantangan besar arus globalisasi ini. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, banyak model kisah keluarga yang sudah melakukan pendidikan dengan amat sangat sukses. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah Luqman, dan kisah-kisah lainnya. Pada kesempatan ini, mari bersama kita mengkaji tentang kisah model pendidikan yang diteladankan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ibunda Siti Hajar dan Ananda Ismail alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, ada 7 kunci sukses yang membuat model pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam sukses melahirkan dan mewujudkan seorang anak Ismail alaihissalam menjadi amat sangat soleh, bahkan akhirnya menjadi Nabiullah. Kunci sukses yang pertama yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam mengorientasikan pendidikan keluarganya senantiasa hanya untuk menumbuhkan kesolehan, tidak untuk penampilan, tidak untuk kekayaan. Kemudian yang kedua, kunci sukses model pendidikan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak yang dikaruniakan kepadanya menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas solehin. Kata kunci sukses yang ketiga Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim selalu menjadikan dirinya yang terdepan dalam menjalankan ibadah, kekuatan akidah dan berakhlakul karimah. Dia selalu menjadi uswatun hasanah bagi anaknya dan keluarganya. Kata kunci sukses yang keempat Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim
menempatkan, memilih tempat yang tepat buat keluarganya, buat Siti Hajar dan Nabi Ismail. Dikisahkan sesaat setelah Siti Hajar melahirkan Ismail alaihi salam, Nabi Ibrahim mengantarkan ke sebuah lembah, ke sebuah gurun pasir yang tanpa pepohonan, apalagi buah-buahan, sayuran atau makanan lainnya. Tetapi tempat itu dekat dengan Baitullah yang sangat agung. Tujuannya adalah agar keluarga Nabi Ibrahim menjadi golongan yang mendirikan sholat, liyuqimus sholat. Tetapi seiring dengan itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, aku simpan keluargaku di padang tandus dekat Baitullah. Aku mohon kepada Engkau untuk menjadikan semua hati orang-orang yang ada di sekeliling tempat itu cenderung mengasihi kepada Nabi Ismail dan Siti Hajar. Doa yang kedua yang dipanjatkan Nabi Ibrahim adalah warzuqhum minas samarat. Ya Allah, anugerahi mereka rizki sebagian dari buah-buahan dan makanan lainnya. La'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Kata kunci yang kelima, Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim senantiasa menggunakan pendekatan komunikatif dan demokratis dalam mendidik anaknya Ismail. Hal ini dikisahkan pada saat Nabi Ibrahim bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Saat itu Nabi Ibrahim mengkomunikasikan kepada Nabi Ismail, ya bunaya, inni ara fil manam anni azbahuka. Ya bunaya itu satu panggilan yang amat sangat dekat, penuh kasih sayang dari seorang ayah kepada anaknya. Wahai anakku sayang, sesungguhnya aku bermimpi tadi malam bahwa aku menyembelihmu dan itu perintah Allah. Dengan demokratis, Nabi Ibrahim bertanya pada Ismail, fangzur maza taro. Apa gerangan pendapatmu wahai anakku? Sangat demokratis. Dan Ismail yang amat sangat soleh menjawab, ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu wahai ayahku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku dengan kehendak Allah termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim sang pendidik, ayahanda yang mendidik anaknya dengan kesolehan yang luar biasa. Nabi Ismail seorang anak yang punya ketundukan kepada Allah yang luar biasa, menyepakati keputusan itu dengan dihantarkan oleh dialog yang komunikatif dan mengambil keputusan yang amat sangat demokratis. Jika ini dilakukan di keluarga kita, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita semua akan juga sukses mewujudkan anak seperti Nabi Ismail. Kata kunci yang keenam, Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim selalu melibatkan anaknya dalam ibadah mahdo atau goir mahdo. Kalau dalam pendekatan kita hari ini adalah pendekatan kolaboratif. Dikisahkan saat Ka'bah rusak, Nabi Ibrahim berkehendak untuk memperbaikinya. Saat itu Nabi Ismail urun rembug dengan membantu ayahnya mengumpulkan bebatuan untuk membangun Ka'bah kembali. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kunci sukses Nabi Ibrahim saat mendidik Ismail adalah Nabi Ibrahim mendidik dengan penuh cinta, Nabi Ismail dididik dengan penuh cinta. Jadi proses pendidikan yang dibangun dan dilandasi oleh cinta karena Allah dengan sebuah ketundukan, insya Allah maka semuanya akan tunduk pada apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi inspirasi buat menyusun pola keluarga kita hari ini yang sedang dihadapkan pada tantangan yang amat sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.